Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, perkenalkan kami dari tim EduX UPN Veteran Jakarta. Saat ini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait kasus audit investigasi perusahaan perbankan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatia Zahra dan bersama rekan saya Nila Seni dan saya Alifia Putri Hermawan. Kami ingin membahas tentang gambaran kasus, data dan informasi tambahan terkait kasus, hipotesis kecurangan, serta program audit investigatif. Oke, selanjutnya yaitu gambaran kasus. Dalam kasus ini sendiri ditemukan sebuah dugaan kecurangan atau fraud atas pembelian sebuah aset perusahaan berupa satu set hard drive. Dalam voucher transaksi ditemukan sebuah perbedaan lokasi vendor, di mana dalam lokasi vendor tersebut berada di dalam sebuah residen yang terletak di Bandung. Untuk pedoman sendiri, perusahaan ini memiliki pedoman terkait pembelian aset, di mana perusahaan hanya dapat membeli sebuah aset perusahaan dengan merek Seawells yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Untuk harga dari pembelian aset ini sendiri ternilai cukup material dan cukup mahal, yaitu sebesar 900 juta rupiah. Adapun data dan informasi tambahan yang kami temukan, yang pertama yaitu ditemukan dugaan kecurangan yang terjadi pada sebuah perusahaan cabang yang terletak di Jakarta Selatan pada bulan April 2023. Lalu selanjutnya adanya bukti perbedaan dari lokasi vendor yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, namun pada bukti tersebut berada di Dago, Bandung. Lalu yang ketiga, harga dari hard drive yang terbilang cukup mahal dan material sehingga merugikan perusahaan. Lalu yang keempat, adanya keluhan bahwa hard drive tersebut tidak berfungsi dengan baik. Lalu yang kelima, yaitu seseorang yang berwenang dalam pembelian aset ini, yaitu Bapak Wildan selaku Kepala Divisi Pengadaan dicurigai melakukan kecurangan. Selanjutnya, setelah kami mendapatkan data dan informasi tambahan, kami menyusun dua hipotesis kecurangan. Yang pertama yaitu Pak Wildan diduga melakukan pemalsuan dokumen dalam transaksi pengadaan aset perusahaan, dalam hal ini hard drive. Yang kedua, Pak Wildan diduga menerima suap dalam transaksi pengadaan aset perusahaan. Selanjutnya, kami menyusun program audit investigatif untuk membuktikan hipotesis kecurangan sebelumnya. Yang pertama, auditor dapat menganalisis risiko potensial terkait dugaan kecurangan berupa pemalsuan dokumen dan penyuapan yang dilakukan oleh Kepala Staf Pengadaan yaitu Pak Wildan. Lalu, auditor dapat mencari bukti eksternal maupun internal baik berupa dokumen maupun kesaksian. Auditor dapat memeriksa dokumen penawaran barang hard drive yang diberikan oleh vendor Seawells kepada perusahaan. Auditor dapat membandingkan voucher transaksi dengan dokumen penawaran. Selanjutnya, auditor dapat membandingkan spesifikasi yang tertera pada dokumen penawaran dengan barang fisik secara langsung, dalam hal ini set hard drive, yang menggunakan bantuan pihak ketiga independen yang memiliki pengetahuan terkait IT. Lalu, auditor dapat membandingkan harga hard drive yang tertera pada dokumen penawaran dengan harga yang terdapat di pasaran. Selanjutnya, auditor melakukan wawancara dengan staf divisi IT untuk memastikan terkait performa dan spesifikasi barang. Auditor juga dapat melakukan wawancara dengan staf pengadaan terkait adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Staf Pengadaan. Auditor melakukan uji kebenaran dengan melakukan konfirmasi dan wawancara dengan vendor Seawells melalui informasi narahubung yang tertera pada website resmi Seawells. Auditor selanjutnya melakukan uji kebenaran dengan melakukan konfirmasi dan wawancara dengan vendor Seawells melalui informasi narahubung yang tertera pada dokumen penawaran. Selanjutnya, auditor melakukan wawancara dengan Kepala Staf Pengadaan yang merupakan pelaku fraud terkait adanya kecurangan tersebut. Tahap terakhir yaitu auditor melaporkan hasil audit investigatif kepada manajemen dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian kasus.
Jadi kesimpulan pada kasus ini yaitu hipotesis kecurangan yang tadi rekan saya sudah sebutkan terbukti adanya. Pak Wildan dikenakan pasal berlapis KUHP pasal 263 dan terjerat pidana penjara paling lama selama 6 tahun serta UU nomor 11 tahun 1980 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Sekian dari tim kami, terima kasih.